ผมรักคุณ Halo para genjoters dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Ucup, si manusia jadi-jadian yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari negara yang selalu mengalahkan kita di ajang sepak bola Piala AFF, yaitu Thailand, yang berjudul Maebia. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini merupakan film romansa dari hasil adaptasi puisi karya Fanis Jarungkisan yang memiliki unsur pengenjotan dan ular per ularan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Langsung saja miringkan HP dan otak Anda, bangunkan ular Anda, tusuk mata mantan Anda, nyalakan YouTube mode gratis Anda, dan mari menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek-kakek tua yang sedang mengikuti seorang wanita cantik, yang dimana si wanita tersebut sedang melakukan ritual pemujaan untuk ular kobra berukuran raksasa yang berada di sana. Film pun dimulai. Pada kisah pertama, cerita akan berfokus pada sang pemeran utama yang merupakan seorang pria kaya raya bernama Chanachol, dan juga asisten pribadinya yang bernama Pak Bumi. Entah mengapa orang ini namanya Pak Bumi. Saya pun juga tidak tahu apakah dia bapaknya Bumi, atau dia penemu bumi, atau mungkin dia lahir di bumi. Entahlah, hanya orang tuanya lah yang tahu. Kembali ke cerita, Chanachol dan Pak Bumi pun yang lagi libur bekerja, lantas mereka pun memanfaatkan hari libur tersebut dengan pergi ke sebuah desa pariwisata di sana. Di sana, mereka pun dipandu oleh seorang wanita cantik nan jelita yang juga merupakan pemeran utama dalam film ini. Ia bernama Mekala atau biasa disebut dengan nama Mae. Di pertemuan pertama mereka itu, terlihat Chanachol dan Mae yang saling curi-curi pandang satu sama lainnya, yang sepertinya mereka terkena efek first in love, yaitu cinta pada pandangan pertama. แล้วพบกันใหม่นะครับ คุณเคยอ่านวรรณคดีไทยด้วยเหรอคะ ทุกคนจะกลับกันแล้วครับ Sepulangnya Chanachol dari sana, muncullah seorang pria yang merupakan kekasih Mae, bernama Pot, dengan membawakan hadiah untuk Mae. Dan tak lama kemudian, mereka pun seketika bercocok tanam di sana. Namun sialnya, aksi mereka pun harus terhentikan dengan datangnya si kakek yang memberitahukan Mae bahwa ia melihat seekor ular raksasa di sekitaran rumahnya. Si Pot yang kesal pun berjanji akan membunuh ular tersebut, yang ternyata ia telah lama mengetahui ular tersebut berada di sana, karena faktanya ular itu tidak lain adalah ular peliharaannya si Mae. Keesokan harinya, melalui Pak Bumi, Mae diminta untuk menemani Chanachol makan malam, dan Mae pun menyetujuinya. Hingga pada malamnya tiba, mereka pun kembali bertemu, lalu kemudian Pak Bumi pergi meninggalkan mereka untuk melakukan aksi bercocok tanam di tempat lain. Scene pun berpindah yang mengarah ke Pot kekasih Mae. Si Pot yang kesal karena Mae menolak ajakan makan malam darinya, ia pun berpikir bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya ular peliharaan Mae di sana. Lantas ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh ular tersebut di malam itu juga. Para anak buah Pot itu pun pergi ke tempat sarang ular itu berada, yang dimana di sana mereka melihat seorang wanita cantik yang sedang berjalan sambil membawa lampu neon. Salah satu anak buah Pot mengisyaratkan agar mereka jangan terlalu gegabah dan selalu berhati-hati, karena bisa saja wanita cantik yang mereka lihat itu merupakan jelmaan ular raksasa tersebut yang ingin menjebak mereka.
Namun kedua rekannya itu sama sekali tidak memperdulikan perkataannya. Untuk kemudian mereka pun mengikuti langkah si wanita cantik tersebut. Yang pada akhirnya kedua anak buah Pot itu pun harus tewas diterkam oleh ular raksasa tersebut, yang hanya menyisakan si anak buah utama yang masih hidup. มันหายไปไหนวะ Kembali ke Chanachol dan Mae. Di tengah perbincangan mereka, mereka pun dikagetkan dengan jatuhnya salah satu gelas di sana. Mae pun membersihkan pecahan gelas tersebut. Dan sama seperti film FTV-FTV di negara kita, Mae pun terkena pecahan gelas tersebut yang membuat tangannya sedikit berdarah. Dan datanglah Chanachol untuk membantu Mae. Lalu mereka pun saling tatap-tatapan. Kemudian bibir mereka pun saling mendekat. Dan sialnya, ponsel Chanachol pun berdering dan ia pun harus pergi dari sana karena mendapat kabar dari istrinya bahwa putrinya sedang sakit dan terus memanggil namanya. Namun sebelum kepergian Chanachol, Mae pun memberikan kartu namanya agar Chanachol bisa menghubunginya kembali untuk melanjutkan aksi bala bibir mereka yang sempat terhenti tadi. Karena merasa ngegantung, Mae pun meminta Pot untuk datang menemuinya untuk memanen kebun jagungnya yang tadi sempat tertunda. ภาคภูมิตกลงวันนี้พี่ไม่เข้านะ โอเคครับ Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena masih penasaran dengan Mae, Chanachol pun menghubunginya untuk kembali mengajaknya bertemu. Chanachol pun datang ke tempat Mae dan ia pun disambut manis oleh para wanita cantik di sana. Setelah itu, ia pun diajak berkeliling-keliling di sekitaran danau, yang kemudian hal tak terduga pun terjadi, di mana Mae melihat ular raksasa peliharaannya yang lagi bergelantungan di atas pohon, dan memerintahkan Chanachol untuk lebih berhati-hati. Namun Chanachol yang terkejut dan panik, seketika bergoyang-goyang di atas perahu, yang membuat perahu tersebut tidak stabil, dan kemudian perahu itu pun terbalik, yang membuat mereka berdua harus nyebur di danau tersebut. คุณชนะชนระวังค่ะ มีใครเป็นอะไรหรือเปล่า ค่ะ คุณยืนถึง Karena seluruh pakaiannya basah, Chanachol pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana selama 1 malam, tanpa memperdulikan anak istrinya yang terus menanti kepulangannya di rumah. Pada malam harinya, Chanachol tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya, lantas ia pun keluar untuk mencari air putih. Namun secara tidak sengaja, ia melihat langsung di depan matanya Mae yang sedang tatap-tatapan dengan ular raksasa peliharaannya. Ia pun seketika menghampiri Mae untuk berniat menolongnya. Namun, Mae meyakinkan Chanachol bahwa ular tersebut sama sekali tidak berbahaya, dan kemudian memerintahkan ular tersebut untuk pergi dari sana. Mereka pun berdebat, yang dimana Chanachol nampaknya tidak menyukai adanya ular raksasa tersebut di sana, karena menurutnya sejinak-jinaknya seekor hewan buas pasti akan sangat berbahaya jika hewan tersebut merasa terancam atau kelaparan. Dan hal itulah yang ditakutkan terjadi pada Mae, sekalipun ia tuannya. Namun Mae terus meyakinkan Chanachol bahwa ular tersebut adalah temannya dan sama sekali bukan ancaman baginya. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba tidak ada angin tidak ada hujan, Chanachol pun seketika menyergap Mae dan kemudian mereka pun melakukan aksi bercocok tanam di saat itu juga. Ada-ada aja nih film. จนกว่าผมจะรู้เรื่องคุณกับไอ้งูนะ คุณควรกลับไปได้แล้วค่ะ นี่จริงที่เนี่ย ดิฉันขอร้อง Di pagi harinya, setelah puas dengan aksi tadi malam, Mae pun bercerita tentang dari manakah asal-usul ular tersebut berada. Di masa lalu, saat dirinya masih kecil, ternyata ibu kandungnya lah yang telah memelihara ular kobra tersebut sebagai pelindung ia dan ibunya, di mana di setiap harinya ular kobra tersebut selalu menemani aktivitas mereka. Hingga pada akhirnya ibu Mae mendapati ayahnya yang sedang selingkuh dengan wanita lain di rumah mereka sendiri. Si ibu pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut.
Dan di saat ayah dan ibunya meninggal dunia, Mae kembali ke rumah itu untuk kembali bertemu dengan ular kobra peliharaan ibunya yang senantiasa menemani dan menjaganya sampai saat ini. Mendengar cerita masa lalu Mae, Canacol pun tak mau dikalah, yang dimana ia juga bercerita bahwa sebenarnya ia adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi dari keluarga kaya raya. Dan setelah kedua orang tua angkatnya meninggal dunia, seluruh aset dan harta kekayaan milik kedua orang tua angkatnya tersebut menjadi miliknya. Lanjut cerita, terlihat Canacol yang sedang berkeliling-keliling di hutan untuk mencari keberadaan ular kobra peliharaan Mae. Ia pun dihadang oleh si kakek tua, dan kemudian si kakek tersebut memberikan Canacol sebuah pedang untuk berjaga-jaga. Karena dengan pedang tersebut, ular kobra tersebut dapat jinak dan tidak akan dapat melukai seseorang yang memegangnya. Canacol pun membawa pedang tersebut, dan kemudian ia pun lanjut berkeliling-keliling hutan. Di sana, ia bertemu dengan Mae yang kebetulan lagi menikmati indahnya pagi di sana. Melihat si Mae yang masih terlihat cantik walaupun tanpa makeup, hasrat Canacol pun kembali meronta dengan seketika menyerobot bibir si Mae, lalu kemudian menjatuhkannya ke tanah. Dan si ular pun tiba untuk menggagalkan aksi pengenjotan di antara mereka berdua. ผมรักคุณ Canacol pun secara responsif menebas ular kobra tersebut dengan sebuah pedang dari pemberian si kakek tadi. Mengetahui Canacol telah melakukan kesalahan fatal yang dapat membahayakan nyawanya, si kakek pun dengan cepat membawa Canacol untuk pergi dari sana. ไม่เคยครับที่ผมเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งจริงไหมครับ วนมาที่นี่อีก Singkat cerita, pengenjotan pun tiba. Di suatu pagi hari yang cerah, terlihat Pot yang datang ke tempat Mae untuk meminta jatah mingguan darinya. Namun Mae menolak dengan alasan ia telah bosan dengan dirinya dan telah mencintai orang lain selain dirinya. Mendengar hal itu, Pot pun seketika mencekik Mae dan mengancam akan membunuh Mae sekaligus ular kobra peliharaannya. Di tempat lain terlihat Pak Bumi dan sang ayah yang dengan santainya membocorkan berita perselingkuhan antara Canacol dan Mae yang selama ini telah ditutup-tutupi dengan aman oleh si Pak Bumi. Dan hal itu cukup membuat istri Canacol merasa sakit hati yang teramat dalam. Cerita pun kembali bergeser, yang memperlihatkan Pot yang sedang mencari ular raksasa Mae untuk membunuhnya dengan senjata shotgun yang dibawanya. Namun nampaknya dengan hanya mengandalkan shotgun tersebut belum cukup ampuh untuk melumpuhkan ular raksasa Mae. Dan yang terjadi malah sebaliknya, di mana Pot harus menerima kenyataan bahwa dirinya lah yang harus tewas setelah dililit dengan cukup sadis oleh ular raksasa tersebut. Scene kembali berganti yang tertuju pada istri Canacol yang sedang berada di kantor Mae. Di sana, ia pun ngomel-ngomel yang sudah pasti maksud dan tujuan istri Canacol ke sana hanya untuk menghina Mae yang dicap sebagai pelakor dan meminta Mae untuk jaga jarak terhadap Canacol yang sudah memiliki keluarga. Sesudah ngebacot, lantas ia pun pergi dari sana. Di saat yang sama, sang asisten Mae pun datang untuk menyampaikan berita duka bahwa Pot telah tewas diterkam oleh ular raksasa peliharaannya. Mendengar kabar duka tersebut, Mae pun bergegas pergi ke rumah duka untuk melayat atas kematian sang mantan kekasihnya itu, yang ternyata juga sudah memiliki keluarga. Lanjut cerita, adegan pun akan terfokus pada Canacol yang kembali bermimpi buruk. Di mana di dalam mimpinya itu, ia melihat seorang wanita, pria muda, dan satu anak kecil yang tenggelam di sebuah danau persis seperti danau tempat ia tenggelam bersama Mae beberapa hari yang lalu. Ia pun terbangun, yang sepertinya ia sedikit mengingat kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya. Lantas, ia pun pergi ke tempat Mae, yang kali ini bukan untuk datang menemui Mae,
melainkan ia bertujuan untuk datang mencari si kakek tua untuk menceritakan kejadian di masa lalu yang selalu muncul di dalam mimpinya. Ia pun bercerita di dalam mimpinya, ia melihat sebuah keluarga kecil, yang mana wanita di dalam keluarga itu telah berselingkuh dengan ayahnya Mae, yang membuat mereka harus meninggalkan rumah tersebut. Dan satu keluarga itu pun tenggelam di danau karena terbaliknya perahu yang mereka gunakan. Menyadari mimpi Canacol itu adalah sebuah fakta, si kakek pun mengatakan bahwa pria di dalam mimpi Canacol adalah dirinya, dan si wanita adalah saudara perempuannya. Dan si anak kecil merupakan keponakannya bernama Daeng yang sangat ia sayangi. Namun si kakek menganggap Daeng telah mati karena sampai saat ini tubuh keponakannya itu tidak pernah ditemukan. Canacol pun membantah pernyataan si kakek karena faktanya si anak kecil itu adalah dirinya yang selamat dan ditemukan oleh orang tua angkatnya. Belum sempat mengeluarkan seluruh perkataannya, tiba-tiba Mae pun datang dengan penuh emosi, lalu berkata bahwa semua yang dikatakan Canacol adalah suatu karangan belaka, dan ia meminta Canacol untuk tidak lagi datang ke tempatnya, karena ia tidak ingin lagi dicap sebagai pelakor oleh para istri-istri dari laki-laki yang berhubungan dengannya. Di tengah keributan tersebut, si ular raksasa pun datang dan seketika melilit tubuh Canacol untuk membalaskan dendamnya beberapa tempo hari yang lalu. Dan untungnya, Mae berhasil menyelamatkan Canacol dengan meyakinkan ular raksasa tersebut bahwa Canacol bukanlah orang yang jahat dan ia pun sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta antara keduanya, si ular raksasa itu pun melepaskan Canacol. Dan sambil mengeluarkan air mata, si ular pun pergi dari sana.คุณฆ่าหนูแทนเธอนะคะ เหมือนที่คุณรักหนูยังไง Film pun akan tertuju pada Pak Bumi dan istri Canacol yang tiba di tempat Mae untuk mencari Canacol di sana. Namun karena tidak ingin rasa sakitnya bertambah, sang istri pun mengurungkan niatannya tersebut. Sembari menangis, sang istri pun berkata, "Pak Bumi, apakah aku cantik?" Pak Bumi pun menjawab, "Ya, kamu cantik." Sang istri pun kembali berkata, "Kalau begitu, ciumlah aku." Pak Bumi pun kembali menjawab, "Jangan. Jangan di sini, kita cari tempat lain saja lah." Lah, agak lain ya mereka berdua. Keesokan paginya, Canacol yang baru saja pulang ke rumah, ia pun merasa terkejut, kaget, kecewa, sakit hati, dan beberapa ekspresi lainnya setelah ia melihat sang istri dan asisten yang sekaligus sahabatnya sendiri melakukan aksi bercocok tanam tepat di hadapan matanya sendiri. Si Pak Bumi yang melihat adanya Canacol di sana hanya bisa menangis sembari menyesali perbuatannya itu. Namun sebaliknya terjadi pada sang istri yang tertawa lepas karena ia merasa dengan hal itu ia bisa membalaskan rasa sakit hatinya. Melihat kejadian tersebut dengan rasa campur aduk, Canacol pun berbalik arah dan kemudian ia pergi dari rumah tersebut. Ia pun kembali menemui si kakek tua yang kali ini ia berhasil meyakinkan si kakek bahwa dirinya adalah Daeng keponakannya yang masih hidup. Dan tentu saja si kakek pun percaya, lalu ia pun bercerita bahwa di masa lalu ayah dan ibunya telah dibunuh oleh ular raksasa peliharaan ibunya Mae. Karena faktanya si ular kobra raksasa itu merupakan ular penjaga ibunya Mae yang akan membunuh siapa saja yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban, kerukunan, kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan ibunya Mae. Bahkan ayah Mae sendiri pun telah dibunuh oleh ular raksasa tersebut. Dan si ibu Mae pun memutuskan untuk menyusul sang suami dengan meminta kepada ular peliharaannya itu untuk membunuh dirinya sendiri. Dan sebelum kepergiannya, ia meminta kepada sang ular dan si kakek untuk menjaga dan merawat Mae anaknya. Mendengar semua cerita di masa lalu, Canacol pun mempunyai keputusan unik, di mana dirinya pergi menaiki perahu untuk menemukan ular raksasa tersebut. Dan kemudian ia pun menenggelamkan dirinya sendiri sama seperti saat dirinya yang masih kecil di masa lalu. Dan hal itu disaksikan langsung oleh si ular kobra raksasa peliharaan ibu Mae.
ว่าเรือลำนี้เป็น time machine Film pun ditutup dengan diperlihatkannya Pak Bumi yang membawa pria muda yang merupakan bos barunya ke tempat Mae berada. Dan nampaknya si pria muda tersebut merupakan target baru si Mae yang entah bagaimana nasibnya selanjutnya. Film pun tamat. Dan itulah tadi seluruh alur cerita tentang film Pengenjotan dan Ular Per-Ularan. Jika kalian punya kesimpulan dari film ini, tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan pengucapan kata, karakter, dan sebagainya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, share, and comment agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan Sawadika Pumpong Nam Caplai, Samehada Waka Waka Sarawat Empok Jerut Ngenjotan Lae, bye bye netizen.